pemirsa yang budiman, hati-hati. Begitu banyak keluhan dari istri dan anak yang memiliki bapak yang kasar dan keras. Tidak tentram kehadiran bapaknya di rumah. Sehingga ada anak yang lebih suka, sudah bapak jangan pulang aja ke rumah. Kalau sudah begini gagal itu jadi bapak. Kalau dia tidak disukai istri, gagal jadi suami. Walaupun di kantor dipuja-dipuji. Rumah tuh organisasi yang paling nyata. Kalau rumah tidak berhasil, kesuksesan di luar juga semu. Percayalah, kalau saudara nanti jadi pemimpin bangsa dan gagal membangun rumah tangga yang baik, lihat nanti jatuhnya oleh anak-anak saudara sendiri. Makanya kepada calon presiden yang akan datang, dari sekarang bangun rumah tangga sakinah, setuju? Bagaimana, setuju Pak? Kalau tidak terpelanting nanti oleh anak-anaknya sendiri. Bagaimana supaya tenang? Ternyata tenang itu bukan banyak uang. Karena ada rumah besar malah makin tegang. Satpam makin banyak, alarm bunyi terus, anjing menggonggong, stres. Jangan menganggap aman dengan banyaknya harta. Makin banyak mesti dijaga. Makin mahal biaya perawatan, makin tinggi, makin takut rusak. Ingat cerita yang dulu, orang yang sengaja beli sofa mahal, akibatnya dia tengok mana tetangga nggak ada yang lihat, tuh jadi ria. Datang tetangga bawa anak kecil, wah cilaka, takut pipis. Datang tetangga gemuk, takut jebol, kesiksa punya barang mahal. Rumah tangga bisa tentram bukan karena banyak harta, bukan karena tinggi kedudukan. Bisa jadi tinggi kedudukan bikin stres, musim mutasi, pusing istri, mah pergi ke dukun ini, anak ke dukun itu. Datang satu bawa garam, satu bawa pecin. Mau diapain atasan kita? Ketentraman hanya satu jalannya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Camkan, hati ini akan tentram jikalau ingat taat kepada Allah. Dengan kata lain, sebanyak apapun harta, setinggi apapun kedudukan, seluas apapun ilmu, tapi kalau rumah tangga itu tidak mengenal Allah, tidak pernah taat kepada Allah, saya berani bersumpah nih, saksikan demi Allah, itu rumah tangga tidak akan pernah tentram. Karena dunia berikut isinya tidak disiapkan menentramkan batin. Dunia berikut isinya hanya disediakan untuk lahiriah kita saja. Lapar makanan dari dunia, dingin pakaian dari dunia, sakit obat-obatan dari dunia. Hati, no way man, no way, gitu kata anak muda. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya kalau sebuah rumah, iyalan salat, aduh adzan tuh senang. Di rumah itu tempat bersujud, sholat-sholat sunat. Di rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran lebih banyak dibanding bacaan lainnya. Kalaupun ada lagu, lagunya juga yang mengingatkan kepada Allah. Kalau ada anak yang apel, setel lagu istighfar. Allah melihat, Allah mendengar. Aduh, Allah melihat nih, nah aman. Ingat ini, rumah yang banyak dipakai majelis taklim, aksesoris rumahnya bukan aksesoris yang disukai nafsu, bukan aksesoris yang disukai kemewahan, tapi aksesoris yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Rumah Nabi Muhammad sangat sederhana, rumah istri-istrinya sederhana, tapi tetap sakinah, bahagia. Kenapa? Karena yang berharga itu kelapangan hati, bukan kelapangan rumah. Rumah makin luas pusing, harus ngepel capek, mungil begini ya. Ibu bapak, rumah tangga yang tidak ingat kepada Allah pasti hanya duniawi saja cita-citanya. Sibuk pamer harta, sibuk cari ini cari itu, wow, udah gitu mati aja, nggak dibawa. Para pemirsa yang budiman, hati-hati. Barang siapa yang rumah tangga sangat mengabaikan agama dan tidak kokoh ibadah, bersiaplah mengarungi penderitaan tiada akhir. Ini bukan ngancam, tapi ini serius ini ya.
Dua, rumah tangga itu harus menjadi pangkalan apa? Rumah tangga kita harus menjadi pangkalan perubahan akhlak. Di luar terkorosif, ternodai, pulang ke rumah situasi saling mengoreksi. Ma, apa kekurangan papa pada hari ini? Pak, tadi papa tuh kelihatannya waktu nelpon tuh agak ketus, Pak. Coba kalau ramah mungkin bagus, Ma. Kekurangan mama apa, Pak? Ma, tadi waktu arisan papa perhatikan 2 jam tuh cuman mama sendiri yang ngomong. Memang mama berbakat ya nggak? Tapi kelihatan beberapa tetangga jadi mual melihat mama ya. Coba kalau dikurangi. Anak-anak, tolong dong koreksi papa. Papa tuh ingin sekali menjadi bapak yang baik. Apa yang kalian lihat? Pak, cobalah kalau ngantor tuh jangan terlalu lama. Kami juga harus dianggap ibadah. Ngantor ibadah, ngurus keluarga ibadah. Kami juga ingin dong merasa punya bapak baik. Ayo koreksi buat ibu apa? Ma, kalau bisa mama jangan terlalu banyak nyebutin jasa-jasa mama. Ya kami nggak pesen begini mah ya nggak. Sudah dah, kami juga tahu ini mama kami. Ini tuh mama tahu. Dia tahu, Ma, nggak usah diomongin. Ya, Insya Allah. Rumah tangga yang selalu saling menasehati, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu rumah tangga yang beruntung. Karena tidak ada yang paling aman mengoreksi kita kecuali rumah kita. Dikoreksi oleh kawan di kantor, beresiko tersebar aib. Dikoreksi istri dan anak-anak, dia cinta, jelek-jelek ini suaminya. Maka bangunlah budaya saling mengoreksi di rumah. Itu akan membuat rumah tangga kita, membangun pribadi kita makin bermutu. 3, jadikan rumah tangga kita rumah tangga pangkalan ilmu. Karena kebodohan itulah yang membuat kita dililit, kaki dibelenggu, tangan dililit, leher terjerat, gak bisa bergerak. Rumah tangga yang kurang ilmu itu rumah tangga yang banyak tertipu. Makanya marilah wahai seluruh rakyat Indonesia, mulai sekarang kita ganti aksesoris rumah kita, bukan dengan barang-barang yang membuat kita ujub, takabur, ria, tapi carilah rumah tangga itu barang-barangnya ilmu. Kalau kita punya barang mahal, kita yang jagain barang. Kalau kita punya ilmu mahal, ilmu yang jagain kita. Masuk ke rumah, bersahaja, banyak ilmu, garong juga tobat. Hah, apa yang mau saya garong? Coba ini buku apa? Cara bertobat bagi seorang garong. Tapi kalau rumah kita mewah, megah-megah, garong juga minat. Coba direnungkan baik-baik ini. Beli buku tiap hari transfer ilmu. Nah, dapat ilmu apa hari ini? Dede dapat ilmu loh. Ilmu apa, Dek? Itu kata guru Ustadz, kalau mau bersihin sungai, bersihin mata airnya, jangan sungainya. Sebab kalau sungai dibersihin, mata air kotor, nanti kotor terus. Apa nih tuh artinya? Nggak ngerti nih Bapak. Artinya kalau mau ngedidik anak-anak, orang tuanya dulu yang benar, ya nggak? Kamu mah nggak dikasih jajan. Nah ini orang. Ilmu bisa datang dari pembantu, ilmu bisa datang dari supir. Harusnya setiap kali kita masuk ke rumah, keluar kita bertambah ilmu, wawasan dan pengalaman. Itu yang membuat berlipat kemampuan kita. Istri punya waktu banyak, Mah baca buku ini, nanti papa pulang sambil mijat punggung, Mama bacain buku itu. Punggung lancar, ilmu nambah. Ini istri yang bijaksana, ya. Mama pergi ke pengajian, papa pergi ke kantor, pulang transfer ilmu. Akibatnya peningkatan selalu lebih tinggi sesudah masuk ke rumah. Batin tenang, pribadi makin mulia, ilmu bertambah. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah yang beriman dan berilmu, bukan yang berharta benda. Jadi jangan lupa, kekuatan rumah tangga kita tergantung juga kecintaan kepada ilmu. Pupuk iman adalah ilmu.